Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faikotul Azmia, NIM 3119090. Dalam kesempatan kali ini akan memberikan materi ringkasan mengenai sejarah Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai mukjizat. Nabi Muhammad sendiri adalah lelaki yang sangat mulia yang dilahirkan di kota Makkah tahun 570 Masehi. Beliau berada di tengah-tengah keluarga Bani Hashim dan juga suku Quraisy. Keluarganya juga termasuk keluarga terpandang dan menjadi tokoh masyarakat pada waktu itu. Sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya Al-Quran ketika turun maka mempunyai proses ataupun cara tertentu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya yaitu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Yang pertama yaitu ada kalanya wahyu itu datang menyerupai gemerincing lonceng. Yang kedua yaitu ada kalanya wahyu tersebut dihujamkan atau langsung dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril. Yang ketiga yaitu Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad menyerupai seorang laki-laki. Dan yang terakhir yaitu ada kalanya wahyu tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara atau secara langsung ke dalam lubuk hati Nabi Muhammad SAW, baik Nabi ketika masih terjaga ataupun Nabi dalam keadaan sedang bermimpi. Wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad tentunya juga mempunyai sebab-sebab kenapa wahyu tersebut turun. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap ayat Al-Quran yang turun itu tidak mesti mempunyai asbabun nuzul. Asbabun nuzul sendiri adalah sesuatu yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau lebih. Hal itu sebagai jawaban terhadap suatu pertanyaan atau menjelaskan hukum yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Sihot asbabun nuzul itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu redaksinya yang jelas atau nas sarih, yaitu apabila perawi mengatakan hadhil ayah sababun nuzul kada, atau menggunakan huruf fa ta'qibiyah yang dirangkaikan dengan kata nazalat. Contohnya yaitu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kada fa nazalatil ayah ila akhirih. Yang kedua yaitu redaksi yang mengandung kemungkinan atau muhtamal, yaitu apabila perawi menggunakan ungkapan seperti nazalat hadhil ayah fi kadza, atau dengan ungkapan asab hadhil ayah nazalat fi kadza. Selanjutnya yaitu teori Makki dan Madani. Secara umum, ayat Makkiyah mempunyai arti ayat yang diturunkan sebelum Nabi Hijrah, sedangkan Madaniyah yaitu ayat yang diturunkan sesudah Nabi Hijrah. Kita bisa mengetahui Makki dan Madani itu dengan melihat ciri-cirinya. Ciri-ciri ayat Makkiyah diantaranya yaitu dimulai dengan huruf nida. Ya ayuhan nas, itu huruf nidanya ya. Kemudian terdapat ayat sajdah diawali huruf muqatta'ah seperti hamim, nun, alif lam mim. Kemudian ada cerita-cerita nabi, kemusyrikan, serta biasanya diawali dengan ya ayuhan nas, ya ayuhal kafirun. Dan kebanyakan ayat-ayat Makkiyah itu ayatnya pendek-pendek. Sedangkan Madaniyah itu ciri-cirinya yaitu ayatnya berisi hukum pidana, hukum mawaris, jihad fisabilillah, ketentuan ibadah, muamalah, munakahat, dan biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, serta ayat-ayat dalam Madaniyah itu biasanya panjang-panjang. Kemudian nasikh dan mansuh. Menurut bahasa, nasakh adalah menghilangkan atau menghapuskan. Sedangkan menurut istilah, naskh adalah mengangkat hukum syara' dengan dalil syara' yang lain. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan nasikh itu adalah yang menghapus dan mansukh adalah yang dihapus. Nah, rukun naskh itu ada
4. Yang pertama adanya nasikh, yang kedua adanya mansukh, 3 adanya an-naskhu, adat an-naskhu, yang keempat yaitu maskut anhu. Syarat-syaratnya antara lain yaitu yang pertama hukum yang dibatalkan adalah hukum syara. Pembatalan datangnya dari khitab syara. Pembatalan hukum sebab berakhirnya hukum itu. Khitab nasikh datang setelah khitab mansukh. Dan hukum yang menasakh bukanlah hukum yang disepakati akal. Yang terakhir yaitu keadaan kedua nas tersebut saling bertentangan. Kemudian bentuk-bentuk dan macam-macam nas. Macam-macam nas antara lain yaitu ada kalanya nas dari segi bacaan dan hukumnya sekaligus, ada kalanya menasakh hukumnya dan juga menetapkan bacaannya, dan juga nas bacaan ayat tanpa menasakh hukumnya. Bentuk-bentuk nas itu antara lain ada 4. Yang pertama nasakh soreh, yang kedua zimmi, yang ketiga kulli, dan yang terakhir yaitu juz'i. Kita masuk pada pembahasan tarikh al-kitabah, yaitu pada masa Rasulullah. Sejarah mencatat bahwasanya wahyu itu sudah mulai ditulis kira-kira pada periode Makkah kedua, yaitu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah kemudian menyuruh Abu Bakar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Musa al-Asy'ari. Para sahabat pada masa Rasulullah menjaga Al-Quran dengan cara menghafalkannya, menulisnya di atas kulit binatang maupun dedaunan. Nah, pada masa ini bentuk pemeliharaan Al-Quran bersifat pribadi dan belum resmi. Susunan penulisannya juga tidak sesuai dengan tertib nuzul. Namun hal ini tetap saja di bawah petunjuk Nabi, sehingga era pemeliharaan wahyu di masa Rasulullah ini dinamakan dengan era penghafalan dan pembukuan yang pertama. Kemudian yaitu pada masa Abu Bakar setelah wafatnya Nabi terjadilah Jam'ul Quran, yang melatar belakangnya yaitu terjadinya perang Yamamah yang menimbulkan kekhawatiran para sahabat karena perang Yamamah tersebut mengakibatkan gugurnya 70 orang penghafal Al-Quran. Nah, setelah terjadinya perang tersebut, Umar bin Khattab mengusulkan supaya Al-Quran dibukukan dalam satu mushaf saja karena dikhawatirkan akan musnahnya Al-Quran tersebut. Kemudian atas usulan Umar bin Khattab tersebut, Abu Bakar membentuk panitia pembukuan Al-Quran yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab. Mereka pun alhamdulillah berhasil menghimpun dan menyelesaikannya kurang dari setahun, terhitung setelah perang Yamamah sampai sebelum sahabat Abu Bakar wafat. Kemudian setelah mereka menyelesaikan tugas penghimpunan mushaf Al-Quran, mushaf tersebut diserahkan kepada sahabat Abu Bakar. Dan setelah Abu Bakar wafat, mushaf tersebut dipindahkan ke rumah Hafsah binti Umar. Kemudian selanjutnya yaitu masa Utsman bin Affan, terjadinya kodifikasi Al-Quran. Ketika jabatan khalifah di tangan Utsman bin Affan, terdengarlah suatu kabar bahwa terdapat perbedaan dan perselisihan pendapat mengenai tilawah Al-Quran, perbedaan qiraat dan lain-lain, sehingga sahabat Hudzaifah al-Yaman mengusulkan supaya Utsman bin Affan mau menyalin dan memperbanyak Al-Quran yang sudah dihimpun pada masa Abu Bakar tersebut untuk kemudian dikirimkan ke daerah-daerah kekuasaan Islam. Atas usulan tersebut, Utsman membentuk panitia yang diketuai oleh Zaid bin Thabit yang beranggotakan Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Harith. Tugas mereka adalah membukukan dan menyalin Al-Quran untuk kemudian diperbanyak dan dikirimkan ke sejumlah daerah seperti Mekah, Syria, Basrah, dan Kufah. Nah, panitia kodifikasi Al-Quran tersebut berhasil menyelesaikan 5 salinan mushaf yang kemudian dikenal dengan mushaf Al-Utsmani atau mushaf Al-Imam. Kemudian sejarah pencetakan Al-Quran. Setelah berabad-abad kemudian barulah munculnya mesin cetak yang mana telah menyebar ke berbagai negara. Tetapi pada waktu itu umat Islam belum mau untuk mencetak Al-Quran, sehingga
percetakan Al-Quran. Al-Quran dicetak pertama kali di Venice, Italia pada tahun 1530 di masa Imperium Ottoman. Sedangkan penerbitan Al-Quran pertama kali pada tahun 1720 di negara-negara Islam. Kemudian pada pertengahan abad ke-19 terjadilah produksi Al-Quran dalam jumlah besar-besaran yang dimulai di Rusia, Inggris, dan diikuti oleh India. Karena penyebaran mushaf Al-Quran sudah tersebar, maka mushaf yang bersifat pribadi diperintahkan untuk dimusnahkan. Hal ini tentunya bertujuan supaya umat Islam dalam membaca Al-Quran sumbernya sama dalam satu mushaf yang sama serta mencegah adanya perbedaan dan perpecahan antara umat muslimin. Yang terakhir yaitu sejarah Al-Quran di Indonesia. Masuknya Al-Quran di Indonesia sebenarnya sudah diketahui sejak penyalinan Al-Quran di Nusantara pada abad ke-13, yaitu di Pasai, tepatnya di ujung timur Laut Sumatera. Namun mushaf tertua yang diketahui saat ini adalah yang berasal dari abad ke-16 yang mana dari koleksi William Morse. Penyalinan Al-Quran tersebut secara tradisional ini berlangsung sampai akhir abad ke-19 yang berlangsung di berbagai negara di Indonesia. Demikianlah ringkasan mengenai materi sejarah Al-Quran dari kami. Apabila ada kesalahan atau kesalahan penulisan atau pengucapan, kami minta maaf. Akhirul qoli billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.